Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengangkat tema tentang hal yang cukup kontroversi di tengah-tengah masyarakat, pemerhati silek. Apa itu tentang syarat-syarat belajar silek secara tradisi? Apa syaratnya secara tradisi? Yang utama adalah kain putih atau kain putih sekabuang. Kemudian ayam jantan siku atau ayam jantan 1 ekor. Kemudian ada pisau, ada cermin, dan macam-macam, ada berapa. Tapi yang menjadi utama syarat belajar silek hampir sama dari saya mendatangi hampir 200 perguruan, hampir sama. Syarat yang 4 ini menjadi syarat utama. Sebagian guru ada yang menambahkan dengan beras, cabai, kelapa, jarum, macam-macam ada tambahan. Tapi yang menjadi syarat utama yang hampir ada di seluruh perguruan adalah ada 4 hal utama. Yang pertama kain putih, yang kedua ayam jantan, yang ketiga pisau, dan yang keempat adalah cermin. Sebagaimana penjelasan saya di dalam berbagai tema pada video-video sebelumnya, bahwa Minangkabau secara umum harus dilihat konteks atau makna yang tersimpan dari setiap kenyataan. Jadi kalau kita hanya memartikan yang terlihat atau teks semata, maka penilaian tentang peradaban Minangkabau sering keliru. Tentang hal syarat belajar silek di Minangkabau ini, saat ini banyak menjadi kontroversi di sebagian masyarakat. Ada yang beranggapan hal itu termasuk kategori syirik, kategori bid'ah, mengada-ngada segala macam. Tapi pada intinya kita berbicara tentang nilai dalam sebuah kebudayaan, nilai dalam sebuah peradaban. Jadi secara umum syarat ini memberikan makna yang dalam tentang silek yang dapat diaplikasikan dan diamalkan di dalam kehidupan. Seperti kain putih. Kain putih secara lahiriah menjadi syarat untuk belajar silek. Tetapi nilai yang tersimpan di dalam isyarat kain putih sangat dalam. Yang pertama jelas seperti bagaimana ungkapan filsafat adat diisi, limbago dituang, artinya memenuhi segala ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Yang selanjutnya membuktikan keseriusan dari seseorang yang ingin mempelajarinya. Jadi ketika seorang guru memaparkan syarat-syarat tertentu, kemudian murid menyanggupi dan menyediakannya, ini adalah salah satu tanda sebagai bukti keseriusannya dalam belajar. Kemudian secara nilai, kain putih melambangkan niat, dilai tampak rupo di batin rai nanta simpan. Putih kapeh dapat dilihat, putih hati bakadaan. Jadi istilahnya kain putih adalah membuktikan atau melambangkan kemurnian niat. Kain putih yang tanpa warna, kain putih yang tanpa ragi, isyaratnya kemurnian niat di dalam hati untuk mempelajarinya. Dan guru biasanya menekankan dan menjelaskan kalau dapat niat seorang murid harus seperti kain putih, tanpa terkontori, tanpa tercemari.
putih seperti kain putih. Ini adalah salah satu isyarat yang tersimpan di dalam kain putih, dan masih ada beberapa syarat yang lain, isyarat atau nilai yang lain. Selanjutnya tentang ayam jantan. Seperti apa tentang kain putih, juga keempat syarat ini juga seperti itu. Adalah syarat yang pertama adalah bukti keseriusannya dalam menuntut ilmu, bukti kesungguhannya dalam belajar, sehingga melengkapi syarat yang ditetapkan guru. Kemudian di dalam menyembelih ayam, hampir dari 100% sasaran 200 lebih sasaran yang pernah saya kunjungi, rata-rata memiliki cara menyembelih ayam dengan niat. Yang pertama, niatnya sebagai di dalam doanya dibacakan agar Allah memperlihatkan karakter calon si murid dalam kematian ayam tadi. Dengan penuh keyakinan, maka ada tanda-tanda dengan syarat-syarat tertentu yang mengisyaratkan tentang keadaan ayam dengan dihubungkan dengan si murid. Inilah yang salah satu yang sering menjadi kontroversi atau menjadi pembahasan yang cukup hangat di sebagian orang. Tapi realnya seperti itu. Seorang guru sebelum menyembelih ayam akan mendoakan kepada Allah agar Allah melihatkan karakter atau menggambarkan atau mengisyaratkan karakter atau kepribadian seorang murid dalam bentuk kematian ayam. Dan bentuk kematian itu juga tidak sembarangan, juga ada tanda-tanda yang harus dipelajari. Mungkin itu perlu di pemahaman yang lebih dalam. Tapi nilai yang lebih real di dalam syarat yang tentang ayam ini adalah tentang biasanya setelah ayam dimantai, setelah disembelih, kemudian ayam akan dimasak. Setelah masak, kemudian makan bersama, sehingga antara murid yang lain akan terjalin hubungan rasa, karena yang pertama sama-sama seguru, sama-sama selatihan, tempat latihan, akhirnya telah sama-sama makan. Ini salah satu. Jadi kalau di Minangkabau sudah sering menjadi andaian, itu adalah saudara saya, itu adalah karib kerabat saya, yang kalau dalam bahasa ungkapan Minangkabau dikatakan salapi sekadiduran, sasok sakumayan. Jadi telah menjadi sarana penghubung hubungan emosional atau hubungan kekerabatan secara perguruan. Jadi ketika disembelih dan makan bersama, nilai yang dapat dipetik di sana adalah mempererat hubungan tali silaturahmi, sebagaimana yang menjadi hal utama dan tujuan inti dari sile itu sendiri, yaitu mempererat hubungan silaturahmi. Sile berarti silaturahmi, mempererat hubungan tali silaturahmi, baik itu murid sesama murid, murid dengan guru, dengan orang-orang yang sering datang ke perguruan. Memang ada sebagian perguruan yang terbuka secara umum, sehingga banyak orang lain yang datang melihat, datang menonton untuk anak-anak yang latihan di sana. Jadi hubungan ini akan terjaga. Jadi itu tentang ayam. Yang ketiga tentang pisau. Secara keyakinan dulu, pisau ini mengisyaratkan karakter orang murid dalam menerima ilmu pengetahuan. Biasanya murid yang cepat memahami akan membayangkan atau tergambar di pisaunya yang tajam. Jadi pisau mengisyaratkan tentang karakter seorang murid, mengisyaratkan tentang kepribadian seorang murid dan cara murid memakaikannya. Jadi kalau salah satu guru saya menjelaskan, yang
kalau beliau memberikan syarat bukan pisau yang biasa dipakai, tapi beliau kalau untuk syarat pembelajaran adalah pisau lipat yang tangkainya besi dan matanya besi. Jadi beliau menggambarkan pisau itu seperti karakter seseorang. Beliau menggambarkan ada basi bengkok, basi namuang, basi mada, basi luruh. Jadi kalau basi bengkok, gunanya selalu mengait orang lain dan lain sebagainya. Jadi intinya pisau secara umum menggambarkan karakter dan kepribadian seorang murid. Yang terakhir adalah cermin. Cermin merupakan tempat kita berkaca, tempat kita bercermin, melihat diri. Dan ini bertanya tentang diri, dan ini hakikat kajian yang dalam. Jadi orang-orang yang mempelajari silek pada hakikatnya adalah orang-orang yang mengenal dirinya. Maka saya mengatakan filsafat silek yang saya pahami, lai silek mencari silaturahmi, batin silek mengenal diri. Sebab barang siapa yang kenal dirinya, maka akan hidupnya akan penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Dan itulah hakikat. Sebagaimana ungkapan di dalam dunia tarikat, man arafa nafasahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka niscaya akan mengenal Tuhannya. Jadi itulah sekilas tentang syarat-syarat berguru silek di Minangkabau yang secara tradisional biasanya wajib untuk dilengkapi, sebab memiliki nilai, memiliki makna yang dalam tentang kehidupan. Demikian, mudah-mudahan sekilas penyampaian ini tentang syarat-syarat berguru, dan saya mengangkat 4 macam hal utama yang menjadi syarat dan hampir rata di seluruh perguruan yang ada di Minangkabau. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.